Uni Eropa ingin memperketat sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan memperlakukan pembatasan lebih lanjut pada perdagangan batu mulia. Brussels sedang mencari cara untuk membatasi perdagangan berlian Rusia dan penggunaannya untuk mengurangi pendapatan ekspor Moskow. Hal itu berdasarkan pernyataan dari Komisaris Eropa untuk Stabilitas Keuangan Merit McGuinness di situs Parlemen Eropa seperti dilansir dari Russia Today. Komentar itu muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan dari MEP Thomas Zdechowski yang mengklaim bahwa sebagian besar permata yang belum dipotong diekspor melalui jalur UE dan di seluruh dunia. Zdechowski mempertanyakan apakah Komisi berencana untuk memasukkan ekspor permata Rusia yang belum dipotong dalam paket sanksi yang sedang disiapkan Uni Eropa pada saat itu. Di bawah sanksi Uni Eropa saat ini, batu permata sintetis atau rekonstruksi Rusia tunduk pada larangan impor. Sementara batu permata dan berlian lainnya tidak tunduk pada pembatasan impor kecuali mereka ditetapkan sebagai perhiasan emas. Pertanyaan Zdechowski dibalas oleh McGuinness di mana hampir sebulan setelah paket sanksi terbaru disetujui. Langkah-langkah baru yang ditandatangani pada 23 Juni diterangkan berfokus pada mencegah Rusia menghindari pembatasan perdagangan yang ada hubungannya dengan bantuan negara ketiga dan tidak membahas masalah berlian. Tapi menurut McGuinness, Komisi terlibat dengan negara-negara G7 dan mitra utama lainnya, termasuk industri untuk merancang dan memastikan implementasi yang efektif dari langkah-langkah pembatasan terkoordinasi di masa depan, termasuk melalui teknologi pelacakan. Penelusuran berlian memungkinkan asal-usul batu mulia untuk diperiksa jalurnya, mulai dari tambang hingga ke toko perhiasan bisa dilacak. Setiap keputusan untuk memperpanjang atau mengubah langkah-langkah pembatasan yang ada pada impor dari Rusia harus dibuat oleh Dewan dengan suara bulat, tambahnya. Di sisi lain, Moskow mengatakan pada bulan Mei bahwa jika Uni Eropa memberikan sanksi kepada berlian Rusia, ia akan menemukan pembeli di tempat lain. Inggris telah mengumumkan larangan terhadap berlian Rusia sebagai langkah memperketat sanksi atas perang Rusia di Ukraina. Negara-negara kaya yang bergabung dalam G7 juga berniat memblokir ekspor Rusia ketika mereka mencoba membatasi uang tunai yang mengalir ke mesin perang Rusia. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah seberapa efektif skema ini dan mungkinkah ada konsekuensi yang tidak diinginkan? Bagaimana berlian Rusia bisa dibatasi? AS telah menjatuhkan sanksi untuk mencoba melarang ekspor berlian Rusia, namun ada celah besar di sini, kata Kormin. Pembatasan berlaku untuk berlian kasar, tetapi begitu mereka telah dipotong dan dipoles, negara asal lagi tidak penting. Negara-negara G7 membeli sekitar 70% berlian dunia sehingga larangan G7 bisa berpengaruh jika berlian dapat dilacak, kata Merkel. Namun larangan G7 berarti berlian kemungkinan akan mengalir ke pasar lain di China dan India, kata Kormin. Dibanding menelusuri berlian akan lebih mudah untuk membatasi aliran itu. Presiden Joe Biden mengumumkan sanksi baru Amerika Serikat terhadap Rusia. Dia mengumumkan bahwa Washington menurunkan hubungan perdagangan dengan Moskow dan melarang impor vodka, seafood, dan berlian Rusia. Amerika Serikat dan sekutu serta mitra AS terus sejalan untuk meningkatkan tekanan ekonomi pada Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan untuk lebih mengisolasi Rusia di panggung global, kata Biden dalam pengumumannya dari Gedung Putih yang disiarkan di televisi. Biden juga melarang AS mengimpor produk-produk khas Rusia, termasuk seafood, vodka, dan berlian. Gedung Putih mengatakan langkah ini akan memutus pendapatan ekspor Rusia lebih dari $1 miliar. Dan AS akan terus menekan Putin untuk menolak kemampuan Rusia meminjam dari lembaga internasional terkemuka seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, kata Biden seperti dikutip dari CNBC. Putin adalah agresor dan Putin harus membayar harganya. Dia tidak bisa mengejar perang yang mengancam fondasi perdamaian dan stabilitas internasional dan kemudian meminta bantuan keuangan dari komunitas internasional, imbuh Presiden AS. Mayoritas berlian Rusia berakhir di India, di mana ada pusat pemotongan dan pemulisan utama di Surat. Bisnis berlian yang lebih kecil di kota itu telah menderita sebagian karena larangan AS. Di Afrika, operasi perambangan lokal diuntungkan setelah sanksi AS memukul ekspor Rusia. Namun banyak produsen pertambangan Afrika tidak siap untuk dimasukkan ke dalam skema keterlacakan, kata Merkel, dan dapat dikecualikan jika ada yang dibawa masuk. Di Angola, Alrosa, Rusia memiliki saham yang signifikan dalam pertambangan dan pengetaan. Sanksi dapat memukul perusahaan lokal. Untuk Eropa, terlacakan harus kedap ilmiah dan internasional, kata Tom News, kepala hubungan media antar World Demand Center. Jika tidak, Eropa berisiko kehilangan $40 miliar dalam perdagangan berlian setiap tahun, beralih ke tempat-tempat yang tidak memiliki kerangka kerja untuk menangani pencucian uang dan terorisme. Dia menambahkan bahwa sanksi Inggris tidak akan berdampak pada penjualan berlian Rusia, karena Inggris mewakili kurang dari 1% dari perdagangan berlian global. Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan akan bekerja dengan mitra utama untuk membantu membatasi perdagangan berlian Rusia, termasuk melalui teknologi penelusuran. Seberapa penting ekspor berlian bagi Rusia? Tercatat perdagangan berlian Rusia bernilai sekitar $4 miliar per tahun, setara 59,3 triliun rupiah, di mana hanya sebagian kecil dari keseluruhan ekspornya.
Sebelum invasi ke Ukraina, total ekspor Rusia mencapai 489,8 miliar dolar pada tahun 2021. Menurut Bank Sentral, dengan kontribusi minyak dan gas mencapai 240,7 miliar US dollar. Namun demikian, Rusia adalah eksportir berlian terbesar di dunia berdasarkan volume yang kemudian baru diikuti oleh negara-negara Afrika. Sebuah perusahaan milik negara bernama Alrosa mendominasi penambangan berlian Rusia dan penambang hampir sepertiga berlian dunia pada tahun 2021. Keuntungan dari Alrosa memang mengalir ke mesin perang Kremlin. Menurut Hans Market, seorang peneliti di layanan informasi perdamaian internasional, tetapi semua itu sama sekali tidak seperti minyak dan gas. Pembelian berlian Rusia menurut data UN Comtrade pada 2021 diantaranya adalah Belgia, Uni Emirat Arab, India hingga Israel dan beberapa negara lainnya. Lantas mengapa G7 ingin melacak berlian Rusia? Dilansir dari BBC, negara-negara barat ingin memotong aliran pendapatan ini sebagai bagian dari upaya untuk menghambat perang Rusia. Namun perdagangan berlian dunia dinilai sangat rumit dan kurang transparan. Berlian dapat berpindah tangan 20 hingga 30 kali antara tambang dan pasar, kata Merkel. Biasanya batu permata melewati pusat global utama Antwerpen, Dubai, Mumbai, dan Ramat Gan yang dekat Tel Aviv. Pedagang menilai batu untuk berat, warna, kejelasan, dan potongan dengan pedagang yang berbeda mencari atribut yang berlainan. Mereka kemudian mengambil batu permata yang tersisa, mencampurnya dan menjualnya, dan prosesnya diulang. Pedagang dan perusahaan menjaga di mata mereka mendapatkan berlian mereka itu adalah saus rahasia mereka, menurut Tobias Korman, Direktur Pelaksana Perhiasan Online 77 Diamond. Tetapi para pemain industri utama dapat membatasi perdagangan berlian Rusia jika mereka bersatu, katanya.